Oke, baik. Saya Linargian Pratama. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan aplikasi Helpdesk Quadrant. Helpdesk Quadrant adalah aplikasi isu tracking system yang untuk mengetrack dan manajemen pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan. Oke, tampilan pertama dari aplikasi ini adalah yaitu tampilan login. Untuk masuk ke dalam sistem, kita harus memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Pertama, saya akan memasukkan user ini sebagai user admin. Kita tekan tombol continue, maka tampilan selanjutnya adalah tampilan dashboard dari Helpdesk Quadrant. Tampilan halaman ini berisi, di atas ada navbar yang berisi daftar menu yang bisa diakses. Ada dashboard, tiket, aplikasi, perusahaan, dan user. Di ujung satunya ada tombol untuk logout dan profil. Di sini kalau kita buka profil, di sini untuk mengganti data seperti nama, email, nomor WA, jabatan, dan status. Di sini di paling bawah kita juga bisa mengganti password untuk jika mau mengubah password. Terus di bawahnya ada tombol sign out. Oke, kita kembali lagi ke halaman dashboard. Di sini setelah tadi di atas, baru di atasnya ada tombol tiket baru. Ini akan membawa kita ke formulir tiket baru, nanti akan dijelaskan. Bawahnya ada cari tiket. Di sini kita untuk mencari tiket. Contohnya kita misalnya mencoba cari tes. Di sini akan memunculkan semua tiket yang memiliki judul ada tesnya. Dan di sini ada di halamannya, di paling atas ada kata kunci pencariannya, terus ada pembuat usernya, status, kategori, perusahaan, departemen, dan prioritas dari tiket ini. Untuk dapat memfilter tiketnya lebih lagi. Oke, kita kembali ke dashboard. Di bawah cari tiket tadi, di sini ada tampilan yang hanya ada di menu admin. Di sini pertama ada chart atau tampilan data dari aktivitas atau log yang ada di aplikasi ini. Di sini misalnya contohnya hari tanggal 2 Desember ada 16 aktivitas. Terus di sini ada total tahun ini untuk dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Di sini ada 78 kegiatan, terus dan ada 6 tiket yang aktif yang sekarang sedang aktif. Terus di bawah data itu, di bawahnya ada daftar 20 kegiatan terakhir. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk link ke tiket tersebut. Tampilan ini hanya bisa muncul untuk admin saja. Di bawahnya ada daftar tiket semua tiket yang ada yang bisa diakses oleh admin, yaitu semuanya. Di sini di atasnya ada kategori-kategori filternya. Jika kita tekan, akan dibawa ke menu tiket. Di bawahnya kembali ke dashboard, tadi di bawahnya ada daftar tiketnya. Di sini kita bisa membuka untuk edit atau untuk melihat detail dari tiket tersebut. Oke, berikutnya ke menu aplikasi. Aplikasi di sini ada daftar aplikasi yang pelanggan gunakan sehingga mereka adukan ke perusahaan ini, ke sistem pengaduan ini. Di sini jadi ada aplikasi contohnya F1, F2, F3. Di sini di menu ini ada tombol add aplikasi untuk formulir aplikasi, edit dan delete yang merah. Saya contohkan untuk tambah aplikasi, tekan tombol add aplikasi, baru input nama aplikasi, deskripsi, dan submit. Ini baru saja saya tambahkan aplikasi Onyx di sini. Baru ada tekan tombol oranye untuk edit. Di sini untuk mengubah lagi. Bisa juga misalnya kita coba tambah remark atau catatannya di sini. Maka data catatan tadi yang akan berubah. Berikutnya bisa di delete, ditekan tombol delete ini, dikonfirmasi.
Untuk saat ini kita tidak perlu delete dulu. Lalu berikutnya ada menu perusahaan, yaitu daftar perusahaan atau pelanggan yang menggunakan aplikasi kami dan mau melakukan pengaduan. Sama seperti sebelumnya, di sini di paling atas ada tombol add perusahaan untuk menampilkan formulir perusahaan. Di bawahnya ada edit, delete, dan untuk detail aplikasi di dalam perusahaan tersebut. Kita contohkan untuk menambah perusahaan, tekan tombol add perusahaan, baru input nama dan deskripsinya. Oke, di sini kita tambah coba nama perusahaan, kita submit, maka akan muncul perusahaan tersebut. Tekan tombol kuning untuk edit, merah untuk hapus. Di sini kita contoh, kita tambah perusahaan untuk dihapus. Di sini ada kita contoh, kita akan hapus, tekan tombol tong sampah atau hapus, kita tekan terus tekan ya. Maka data perusahaan tadi tidak akan muncul lagi. Baru berikutnya melihat detail dari aplikasi. Kita tekan tombol biru untuk melihat detail aplikasinya. Di sini menampilkan aplikasi yang terdaftar di perusahaan tersebut. Di sini masih kosong. Untuk menambahkannya kita tekan tombol add aplikasi. Ini kita pilih aplikasi yang mau ditambahkan, misalnya tadi Onyx, kita tambahkan. Kita submit di sini. Maka aplikasi tersebut sudah terdaftar dalam perusahaan itu, dan user yang terdapat dalam perusahaan yang sama bisa menggunakan aplikasi ini untuk diadukan. Jadi user yang perusahaannya tidak ada di aplikasi, mereka tidak dapat melihat atau mengadukan untuk aplikasi yang mereka tidak miliki. Di sini kita bisa sama seperti sebelumnya, ada tombol delete untuk menghapus data, edit untuk mengedit dan membuka formulir aplikasi, ya, cancel. Terus di sini untuk edit lagi untuk lihat daftar PIC dari perusahaan dari aplikasi ini. PIC adalah user yang otomatis bertambah di tiket jika user tersebut melakukan pengaduan ke aplikasi tersebut. Jadi misalnya tadi user atau pengguna dari perusahaan GetMove yang menambahkan ke aplikasi Onyx. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ke user di sini, karena belum ada orang dari user dari perusahaan tersebut, jadi di sini masih kosong, hanya admin. Jadi jika ada nanti akan tambah di sini. Jadi bisa akan langsung muncul jika dilakukan pengaduan. Kita tambahkan dulu user dari perusahaan GetMove ini. Ini adalah menu user, tekan tombol sama seperti tadi add user untuk menampilkan formulir do user. Di sini data kode, nama lengkap, email, nomor WA, perusahaan. Di sini kita pilih GetMove, jabatannya kita kosongkan saja dulu, tipe user pengguna, terus statusnya aktif. Kita pilih email yang sama untuk username dan passwordnya 123. Kita save untuk kita gunakan lagi nanti. Dia ini user GetMove. Kita bisa ini untuk melihat datanya dan mengubahnya, atau tekan tombol tong sampah untuk menghapus user tersebut. Kita tambahkan lagi user berikutnya untuk user kedua. Setelah semuanya diisi, kita tekan submit untuk menambah. Maka sudah tertambah tadi data user kita. Baru kita masukkan ke dalam perusahaan, ke
PIC Onyx tadi. Jadi pilih aplikasi get move, terus Onyx, kita tekan detail, kita tambah user get move 2. Kita tambah sebagai PIC dari Onyx. Oke, itu adalah menu setup yang ada di aplikasi ini yang hanya bisa diakses oleh admin. Berikutnya kita akan masuk sebagai user yang baru kita buat, yaitu user getMove 1 untuk masuk 1 2 3. Ini adalah setelah masuk tadi, kita ulangi. Sign out untuk keluar, maka masuk ke halaman login lagi, kita masuk username-nya, gunakan username getMove 1. Tampilan pertama adalah tampilan dashboard sama seperti sebelumnya, tapi isinya berbeda. Di sini ada tiket baru juga dan pencarian tiket. Di bawahnya ada daftar tiket yang bisa diakses dari perusahaan yang sama. Di sini karena perusahaannya baru dan belum ada tiket, jadi di sini masih kosong. Di sini menu yang bisa diakses hanya menu tiket. Kita langsung coba buat tiket baru. Di sini otomatis maka nama user getMove, PT getMove. Di sini kodenya belum ada, terus statusnya masih draft. Kita misalnya contoh, masalah aplikasi, judulnya, departemennya kita pilih support, prioritasnya kita pilih tinggi, dan kategorinya error. Di sini pilih aplikasinya, aplikasi Onyx yang tadi kita tambahkan. Maka aplikasi yang digunakan tadi masuk ke dalam daftar aplikasi yang bermasalah, dan usernya juga otomatis user getMove 2 sebagai PIC akan otomatis sebagai user yang bergabung. Di sini kita lihat ada user getMove 2 sebagai user PIC dan user getMove 1 sebagai creator atau pembuat dari tiket ini. Di sini ada deskripsi, di sini kita ada editor HTML, kita pilih misalnya kita pilih misalnya ini di halaman login gagal, kita simpan, kita pilih tadi ini, maka oke, kita masuk ke menu tiket. Setelah dipindahkan ke menu tiket, di sini ada check now karena baru dibuat, terus ada tanggal dibuatnya, departemen, kategori, judulnya. Di sini menu tiket dari user tersebut. Ini kita bisa lihat tombol kuning untuk melihat detail dari tiket yang tadi baru kita buat. Di sini ada kode tiketnya T9, contoh masalah aplikasi. Di sini tadi detail masalah yang tadi dibuat, file lampirannya tidak ada karena tidak dibuat. Oke, kita coba masuk sebagai admin untuk menjawab tiket ini. Kita sign out untuk keluar, baru ke halaman kita username masuk sebagai admin. Kita continue. Maka di sini di dashboard yang paling atas ada check now yang tadi yang tiket yang baru saja masuk. Di sini juga paling atas juga di aktivitasnya ada tiket yang baru dibuat. Kita coba masuk ke action untuk edit, untuk menjawab. Di sini untuk formulir jawabnya kita editor HTML tadi juga. Misalnya kita tes coba cek jaringan. Di sini kita ganti statusnya sebagai answer atau telah dijawab. Ya, terus publik agar semuanya bisa lihat. Terus kita simpan jawaban. Oke, kita masuk. Di sini ada jawaban yang tadi baru dimasukkan oleh admin. Coba cek jaringan. Di sini ada rating yang bisa di rating oleh pelanggan atau user, tapi ini karena kita sebagai admin jadi tidak bisa dicek. Di sebelah kiri ada detail dari tiket tersebut. Di sini ada tanggal dibuat, nama user, perusahaan, status, departemen, prioritas, dan kategori. Kita di sini bisa mengubah prioritas status tersebut. Ini juga user yang digabungkan. Di sini kita misalnya kita tambah sebagai admin ke dalam.
Dan di bawah ada menu gabung tiket jika tiketnya telah digabung. Jadi coba nanti kita tes. Kita pertama cek untuk email. Di sini kita refresh. Ini di paling atas ada tiket Anda telah ditambahkan. Tadi kita menambahkan ke dalam tiket. Tes, kita jawab. Tunggu kami. Lalu kita di sini statusnya in progress. Tes file lampiran ditambahkan. Ini kita tambahkan, misalnya ini foto. Ini kita simpan. Maka tadi masuk juga jawaban kita, jawaban yang baru dimasukkan dan file lampirannya. Jika diklik, maka ke foto yang tadi ditambahkan. Di sini ada nama file dan tanggal ditambahkannya. Berikutnya, coba mengganti status tiket. Di sini kita ganti tiketnya, misalnya prioritasnya ke sedang karena sudah dibuat. Kita change untuk mengubah prioritas tiket, tekan yes. Kita loading dulu. Oke. Nah, maka aplikasinya akan mengganti prioritasnya menjadi sedang. Sini harusnya juga ditambahkan notifikasi ke dalam tiket. Ini tadi kita menjawab tiket, terus tiket berubah. Berikutnya kita akan masuk sebagai, kita sign out dulu dan masuk sebagai get move satu lagi sebagai pembuat tiket tadi. Ini kita akan lihat tiket yang tadi baru kita tambahkan ada di dashboard dengan status in progress. Karena terakhir in progress. Kita jawab. Juga salah satu fitur dari aplikasi ini yaitu untuk menjawab dengan hak melihatnya hanya pribadi atau perusahaan selain publik. Jadi kalau misalnya pribadi, maka yang bisa melihat hanyalah orang yang menjawab tersebut sebagai catatan ke dalam tiket tersebut. Jadi misalnya kita jawab sebagai pribadi, kita tulis di sini. Jangan lupa cek fitur lain, kita simpan jawaban. Di sini ini tapi aksesnya hanya pribadi. Jadi kalau kita lihat ke user lain harusnya tidak muncul. Selain itu juga di sini ada tombol untuk rating jawaban tersebut jika misalnya kita puas atau tidak puas ke jawaban yang diberikan oleh admin. Jadi kita tambah di sini. Jadi akan bertambah. Oke, kita sign out untuk cek ini admin. Kita login sebagai admin lagi. Ini customer reply. Maka tadi jawaban yang tadi belum ada, tidak muncul karena dia di set sebagai publik. Untuk fitur yang terakhir, kita masuk gabung tiketnya ke tiket yang lain. Jadi kalau misalnya seandainya tiketnya sudah ada dan sudah pernah ditanya sebelumnya, kita bisa gabung ke tiket ini. Soalnya gabung ke tiket T5 ini, kita submit. Maka tiket tidak bisa dijawab lagi, terus ada notifikasi bahwa tiket telah digabung. Oke, sekian demo dari aplikasi ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.